datang di Tangerang Talk. Episode kali ini Tangerang Talk akan membahas terkait COVID-19 second wave yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Tangerang. Dimulai dari tanggal 9 Juni 2021 hingga saat ini, lonjakan kasus di Kota Tangerang terus meningkat. Tercatat di tanggal 27 Juni 2021, kasusnya sudah mencapai 11.056 kasus. Lalu bagaimana virus tak kasat mata ini dapat menyebar dan berkembang begitu hebatnya? Sekarang di tengah-tengah kita telah hadir ahli epidemiologi dan biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Bapak Iwan Aryawan. Halo Pak, selamat siang. Halo, selamat siang. Apa kabar Pak Iwan? Baik, saya baik. Alhamdulillah. Iya Pak, gini, sama-sama yang kita tahu ya Pak ya, saat ini angka kasus COVID-19 semakin meningkat Pak. Di Kota Tangerang saja kasusnya sudah mencapai 11.000 sampai tanggal 27 Juni. Ya Pak ya. Lalu ini diakibat oleh apa sih Pak? Karena banyak beberapa sumber yang bilang kalau ini karena masyarakat yang sudah mulai abai akan prokes ya Pak ya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa ini karena adanya varian baru, yaitu varian Delta dari India. Boleh Pak Iwan menanggapinya? Jadi gini, sebetulnya itu ada berbagai faktor yang menyebabkan sekarang kasusnya naik dengan cepat ya. Yang pertama itu kan kita habis liburan, pasca liburan Idul Fitri nih. Betul. Dan itu selalu kalau pasca liburan, di mana orang banyak bergerak, banyak berkerumun, kasusnya naik. Itu sudah kelihatan pola itu dari tahun lalu gitu. Oke Pak, bagaimana Pak virus corona yang sama-sama kita tahu hanya satu awalnya nih Pak ya, sekarang bermutasi menjadi banyak sekali, ada varian Delta, Alpha, Beta dan sebagainya. Jadi gini, sebetulnya mutasi di virus itu biasa gitu kan. Semua virus akan bermutasi. Nah, sebetulnya virus itu mutasi karena mereka mau bertahan hidup. Mutasi itu dalam rangka bertahan hidup. Mereka nggak mau musnah dari dunia ini gitu. Kebalikan, kita maunya dia musnah, dia nggak mau musnah gitu kan. Jadi dia akan selalu bermutasi. Nah, jadi mutasi selalu ada. Hanya mutasinya ada yang tidak berpengaruh besar terhadap penularan, ada yang berpengaruh besar. Nah, penularan kan yang kita sebut sebagai variant of concern ya. Jadi itu varian yang harus diperhatikan gitu. Betul. Jadi sebetulnya kalau lihat mutasinya itu udah ratusan mutasinya. Cuma yang variant of concern ada beberapa, termasuk yang sekarang yang lagi banyak menular di dunia ini adalah yang Delta. Iya Pak. Ini kita tahu Delta dari India, lalu Alpha dari Inggris Raya ya Pak ya, ada juga dari Afrika. Gimana Pak? Kok sampai varian-varian tersebut sampai di Indonesia Pak? Padahal dari negara-negara yang cukup jauh juga nih. Gini, jadi kenapa bisa sampai? Nah, sebetulnya gini, masalah utama dengan COVID-19 ini ya, COVID-19 ini dibanding misalnya yang lebih ganas Ebola gitu ya, karena banyak orang yang nggak bergejala. Nah, ya kita tahu kan, kalau kita sakit, kita pasti di rumah aja lah. Kalau kita demam kan kita nggak akan berkeliaran keluar rumah kan, nggak enak badannya kan. Iya, nggak kuat juga Mbak untuk keluar rumah. Iya, nggak kuat juga kan. Nah, siapa virus COVID-19 ini kan, itu kurang lebih 80% orang yang kena nggak bergejala. Jadi kan dia nggak merasa apa-apa, dia tidak merasa sakit sehingga dia keluar rumah gitu kan, tapi dia menularkan. Nah, kan ini yang terjadi. Kenapa bisa sampai kok menyebar kemana-mana ya, dari satu tempat menyebar kemana-mana ya, kayak kan tadi orang yang nggak bergejala itu kan sekarang kan transportasi itu udah kemana-mana bisa kan, udah ke segala negara gitu. Dia nggak demam sampai di bandara kan mungkin nggak dicek gitu kan. Ya. Iya. Atau dia bukan lewat bandara, misalnya bandara ketat, dia lewat pelabuhan atau dia lewat jalan darat. Jadi gini, sebetulnya kan yang saya bilang tadi, mutasi itu banyak gitu kan. Betul. Nah, kalau yang ahli virus mungkin tahu tuh sampai kecil-kecil dia pelajari. Kalau buat kita kan yang paling penting itu adalah yang tadi VOC, variant of concern gitu ya. Karena variant of concern ini dia sifatnya berbeda karena dari segi penyebarannya lebih cepat, ya, lebih mudah menular, atau dia lebih fatal, ya, yang parah atau yang meninggal tuh lebih banyak. Betul. Atau dia nggak mempan terhadap vaksin gitu. Nah, ini ada beberapa yang alfa, beta, gamma, delta ya. Iya. Itu memang masing-masing punya sifat yang berbeda ya. Pada umumnya mutasi yang berhasil itu adalah mutasi yang penyebarannya cepat. Jadi banyak orang terkena tapi keparahannya rendah. Karena kalau orang udah parah
rumah gitu kan, ya. Iya. Jadi itu yang akan berhasil. Jadi dia nyebar banyak ya. Tapi keparahannya ya begitu-begitu aja gitu kan. Nah, itu yang perbedaannya itu dari segi tingkat penularan dan keparahan dari masing-masing varian itu. Oke Pak, hadirnya varian baru pasti ada tantangan baru ya Pak ya. Lalu sekarang nih Pak, orang banyak yang bilang juga kalau ini adalah second wave dari pandemi di Indonesia ya Pak ya. Lalu apa sih Pak yang harus kita lakukan dengan banyaknya cobaan yang menimpa kita nih di awal 2020 sampai detik ini Pak? Jadi gini, ya itu ada berbagai istilah lah ya, ada yang bilang second wave, ada yang bilang second peak. Betul. Tapi yang penting adalah sekarang ini kasus kita naik kan. Iya. Nah, jadi sebetulnya apa yang kita mesti lakukan, ya sebetulnya gini, kan kita tahu bahwa virus ini menyebar dari orang ke orang lewat droplet, bersin, bicara gitu kan. Jadi gimana supaya tidak tertular? Ya menghindari ketemu orang gitu kan. Menghindari ketemu orang itu adalah ya kita hindarilah keluar rumah. Kalau kita begitu keluar rumah kan kita ketemu banyak orang kan. Betul. Entah di angkutan umum, entah di mall, entah di kantor. Jadi kalau nggak perlu keluar rumah, nggak usah keluar rumah sekarang gitu kan. Ya, itu. Nah, tapi kan ada dalam kondisi kita nggak bisa begitu terus. Kan ada yang harus kerja gitu kan. Betul, ya, Pak. Kantor. Ya kayak penyiar kan nggak bisa di rumah aja, mesti ke sana gitu. Ya oke, nggak apa-apa. Kalau memang terpaksa harus keluar rumah, misalnya harus belanja, ya lakukan protokol kesehatan gitu kan, dengan baik ya, dengan baik dan konsisten, terus sesingkat mungkin gitu keluar rumahnya. Jadi artinya saya perlu ke kantor karena kantor saya mengharuskan saya masuk. Ya udah saya ke kantor. Habis kantor saya pulang ke kafe dulu ngopi. Itu kan menambah risiko gitu. Kemudian vaksinasi itu membantu ya. Betul, kan ada yang bilang, oh itu teman saya divaksin kena juga, itu dokter divaksin kena juga. Betul, banyak yang bilang kayak gitu Pak. Betul, gitu kan. Vaksinasi itu setelah divaksin bisa kena, masih ada resiko untuk kena, gitu, tertular. Tapi vaksinasi itu mengurangi keparahan, mengurangi resiko kematian. Jadi begitu dapat kesempatan untuk vaksin. Kemudian kita juga mesti jujur ke orang-orang yang kontak sama kita siapa aja gitu kan. Mungkin kemarin saya habis ke kantor, saya harus jujur sama teman-teman di kantor, saya positif COVID loh. Jadi kalian hati-hati, kalian periksa gitu kan. Ya, supaya mereka juga udah berhati-hati gitu kan. Nah, itu kita mesti lakukan gitu untuk kita bantu sama-sama untuk teman-teman kita nggak makin banyak yang tertular dan supaya kita bantu pemerintah lah untuk mengatasi wabah ini gitu. Oke Pak, lalu langkah atau kebijakan apa Pak yang harus diambil oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah yaitu Pemkot Tangerang Pak, dalam penanganan COVID-19 ini? Mengingat kestabilan ekonomi juga kayaknya harus tetap dijaga nih. Ya gini, kalau menurut saya gini, pilihan terbaik saat ini itu adalah PSBB ketat seperti yang kita lakukan pada Maret tahun lalu. Karena penyebarannya sudah luas gitu ya. Kalau kita lakukan PPKM mikro kan kita menganggap bahwa virusnya menyebar di lingkungan yang dilakukan PPKM mikro. Padahal kan dalam kondisi sekarang virusnya itu udah menyebar di tempat kerja, mungkin orang ini ke mall, mungkin habis sepedaan sama teman. Nah, jadi yang paling efektif adalah PSBB. Bukan hanya Tangerang, karena Tangerang ini kan sebetulnya dari segi pergerakan orang kan jadi satu sama Jakarta sama Bogor ya. Jadi mestinya itu kebijakan bersama se-Jabodetabek. Idealnya. Ya. Nah, kalau nggak bisa, ya gini, kalau itu nggak bisa, saya kan bicara dari segi penyebaran penyakit ya. Iya. Kalau teman-teman yang mempertimbangkan ekonomi berpikir lain, maksudnya gini. Kalau nggak bisa, PPKM mikronya dilakukan dengan benar gitu. Benar-benar ada pengawasan, jangan hanya kebijakan tanpa implementasi gitu ya. Harus jelas yang mengawasi siapa gitu kan. Nah, terus kemudian ya dari kita sendiri lah, dari kita sendiri kita mesti sadar bahwa saat ini resiko kita ketularan tuh tinggi. Jadi ya kita melakukan lockdown mandiri lah gitu kan. Jadi kita nggak usah keluar rumah kalau nggak perlu saat ini gitu. Oke Pak, sekarang kita beralih ke vaksin ya. Tadi Pak Iwan sempat menyinggung ya Pak ya. Oke. Sebagai informasi nih Pak, Kota Tangerang itu sebagai kota yang melakukan vaksinasi terbanyak di Provinsi Banten Pak, hingga saat ini ya Pak ya.
sampai tanggal 27 Juni aja nih, mungkin teman-teman Tangerang juga di Tangerang juga belum tahu, sudah hampir 278.000 dosis 1 dan 159.000 untuk dosis lengkap ya Pak ya. Nah, apakah dengan hadirnya vaksin ini Pak dapat menghentikan pandemi ya Pak ya, terlebih ketika kekebalan komunal atau herd immunity ini sudah terbentuk? Jadi gini, vaksin itu akan membantu untuk mengatasi pandemi ini, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia tuh tetap harus bersama-sama dengan tadi protokol kesehatan, kemudian pelacakan kasus. Jadi harus bersama-sama. Tentu vaksin akan membantu. Dan vaksinasi itu sebetulnya harus dilakukan dengan cepat. Kenapa? Karena kan gini, sekarang kita pakai vaksin tertentu, misalnya Sinovac, AstraZeneca, Pfizer gitu ya, yang sudah kita tahu efektif terhadap virus yang beredar sekarang. Ada yang varian yang lama, ada yang varian Delta gitu kan. Nah, kita harus berlomba nih sebelum virusnya itu bermutasi yang nggak mempan sama vaksinnya gitu. Jadi kita harus segera vaksinasi itu cepat gitu harusnya. Oke, tapi dari sekian banyak macam vaksin, begitupun sekian banyak variannya Pak ya, apakah vaksin tersebut efektif Pak untuk berbagai macam varian yang sekarang hadir? Nah, kalau saat ini gitu, semua vaksin yang kita pakai itu memang efektif dengan varian yang lama maupun varian yang baru ya, termasuk yang Delta. Hanya memang dengan varian Delta itu efektivitasnya berkurang ya dibanding dengan yang varian lama yang beredar. Nah, jadi sebetulnya semuanya terbukti efektif gitu ya. Nah, karena itu makanya saya bilang vaksinasi itu harus cepat gitu kan. Kita harus cepat bisa mengontrol wabah ini karena kalau nanti dia timbul varian baru lagi yang lebih susah, yang lebih tahan terhadap vaksin kan kita kewalahan lagi gitu. Iya, betul. Pak, kita juga sebenarnya sempat bergembira hati ya Pak, karena kemarin juga angka vaksin tinggi ya Pak ya, 1,3 juta ya Pak ya. Tapi sebenarnya apa sih Pak yang menghambat ya Pak ya, dari angle epidemiologi yang menghambat vaksinasi ini kesannya terlihat ya lambat gitu. Dari pihak pemerintah itu kan kita mesti lihat tenaga vaksinatornya. Cukup atau enggak ya, karena ingat mereka ini kan tenaga-tenaga yang ada di puskesmas atau rumah sakit ya. Kemudian yang sulit kita kendalikan itu adalah logistik vaksin, maksudnya kita kan semua bergantung dari luar nih vaksinnya ya, semua kan dari negara luar. Nah itu kan kalau mereka negara-negara itu kalau wabahnya naik di negara mereka sendiri, di negara produsen, seringkali kan mereka menghentikan tuh ekspor ke negara lain kan untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Itu yang nggak bisa kita kendalikan, sulit gitu ya. Nah yang ketiga sebetulnya dari masyarakat juga masih ada kan, ya itu kan ada sekitar 20-30% masyarakat kalau berdasarkan survei yang ragu-ragu gitu. Kalau kita melakukan program vaksinasi massal, pasti akan ada efek samping. Ya, pasti akan ada efek samping. Ada efek samping yang ringan, ada efek samping yang berat. Nah, jadi kita harus hati-hati kalau membaca berita, menerima pesan WA. Bisa salah, bisa benar. Ya, maksudnya bisa aja betul orang itu terkena efek samping berat setelah vaksinasi tertentu gitu, vaksin merek tertentu. Tapi kita harus lihat berapa banyak sih sebetulnya dari yang divaksin. Itu sedikit sekali. Itu resikonya jauh lebih kecil daripada kita kena COVID dan mati gitu loh. Oke Pak Iwan, terakhir mungkin himbauannya Pak buat masyarakat nih Pak, yang sekarang udah mulai abai akan prokes, tidak mau vaksinasi pula gitu. Jadi kalau pesan saya, kalau kondisi sekarang itu adalah pandemi COVID-19 di Indonesia ini belum terkendali ya, bahkan sekarang ini lagi meningkat terus kasusnya. Jadi kita mesti hati-hati. Yang kita bisa lakukan adalah satu, itu kita usahakan di rumah aja. Kalau kita nggak perlu, nggak usah keluar rumah. Ya. Jadi kalau kita terpaksa keluar rumah, lakukanlah protokol kesehatan dengan benar dan konsisten dan terus-menerus. Ya. Kemudian kalau kita ada gejala, segera periksa dan segera lapor ke puskesmas atau ke Satgas COVID setempat. Nah, kemudian begitu ada kesempatan untuk vaksinasi, apapun merek vaksinnya, langsung ambil karena kita berkejaran dengan waktu nih. Kita tervaksinasi duluan apa kita terinfeksi duluan gitu. Amin. Dan
Ya semoga hidup kembali normal seperti semula ya Pak ya, itu yang dikangenin kita semua. Terima kasih Pak Iwan atas waktunya sudah mau bincang-bincang di Tangerang Talk. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi terkait COVID-19 agar masyarakat juga bisa lebih aware terkait COVID-19 ini. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Itu dia bincang-bincang kita bersama Pak Iwan yang sekarang juga sedang melakukan beberapa penelitian terkait model peningkatan kasus serta penanganannya seperti apa. Dan banyak sekali hal yang bisa kita lakukan juga untuk memerangi COVID-19, salah satunya yaitu dengan taat akan prokes dan vaksinasi yang memang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah Kota Tangerang. Sampai jumpa, jangan lupa untuk saksikan terus Tangerang Talk setiap hari Rabu jam 7:30 malam hanya di YouTube channel Kota Tangerang. Terima kasih.